Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kawan pajak di Tax Live episode ke-136 yang disiarkan langsung dari lantai 16 Gedung Mari Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Bersama saya Andina dan Mas Lintang sebagai narasumber kita hari ini. Mas Lintang adalah salah satu penyuluh pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Apa kabar Mas Lintang? Alhamdulillah kabar sehat. Andin, apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat nih. Kita Udah lama ya Mas ya kita nggak tax live nih. Iya betul, udah lama berapa bulan kali ya kita nggak tax live lagi. Ini kawan pajak mungkin yang kangen sama tax live. Kita jumpa lagi ya di tax live episode yang ke 136. Ya. Nah, kawan pajak, apakah kawan pajak sudah pernah mendengar, mengetahui atau bahkan mengikuti kegiatan edukasi terkait Cortex? Ya, Cortex adalah aplikasi perpajakan baru yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Saat ini aplikasi Cortex sedang gencar-gencarnya disosialisasikan oleh DJP. Tidak lain tujuannya adalah agar pada saatnya implementasi penuh Cortex pajak nanti, wajib pajak sudah siap untuk menggunakannya. Kurang lebih selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal tersebut. Jadi bagi kawan pajak yang penasaran dengan Cortex, yuk jangan sampai ketinggalan untuk pembahasan kami sore hari ini bersama Mas Lintang. Ya betul. Mas Lintang sudah siap belum? Ya harus siap. Sudah siap ya Mas ya. Oke, silakan Mas. Ya, topik hari ini sangat menarik ya Andin ya kawan pajak. Kita membahas tentang aplikasi simulator Cortex. Kita bahas tentang Cortex nih, aplikasi yang akan segera digunakan oleh wajib pajak dan juga oleh petugas pajak. Jadi nanti pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan kita nanti akan menggunakan aplikasi Cortex. Jadi tetap semangat kita mengenal dan belajar Cortex. Ya. Seperti biasa nih Mas Lintang, untuk pemahaman yang lebih baik kita perlu ada pembahasan definisi dan pengertian dasarnya terlebih dahulu. Apa sih Cortex itu? Ya, kita perlu bahas dulu ya kawan pajak Andin tentang Cortex. Apa itu Cortex? Bentar, saya benarkan dulu mic-nya. Ada cek ya. Ya, Cortex itu kalau kepanjangannya adalah Cortex Administration System. Nah, disingkat menjadi Cortex biar sederhana. Jadi Cortex ini adalah kalau bisa dibilang ini aplikasi yang sedang dibangun oleh DJP, aplikasi baru, begitu Andin dan kawan pajak. Jadi DJP sedang membangun aplikasi baru yang merupakan bagian dari proses reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini selain dari sistem informasinya juga ada memperbaharui proses bisnis, merancang ulang proses bisnis perpajakan di DJP. Ada 21 proses bisnis nih yang dirancang ulang, mulai dari proses bisnis registrasi atau pendaftaran, proses bisnis pembayaran, pelaporan, penilaian, penagihan, dan banyak lagi, ada 21. Nah, harapannya dengan adanya Cortex ini, selain memodernisasi sistem informasinya DJP, juga mengintegrasikan proses bisnis yang dirancang ulang tadi. Begitu Andin. Mantap banget nih Mas Lintang. Mungkin boleh diceritakan tentang apa saja sih upaya sosialisasi yang sudah dilakukan oleh DJP dalam Cortex ini? Ya, sosialisasi edukasi udah banyak banget ya. Ini mungkin kawan pajak sudah ada yang pernah ikut kegiatan edukasi, kegiatan sosialisasi. Jadi sejak tahun 2023 pun Andin dan kawan pajak itu DJP sudah mulai nih menyisipkan materi-materi terkait Cortex pada materi edukasi lain. Tujuannya apa? Ini untuk meningkatkan awareness wajib pajak. Jadi tahu, bakal ada nih aplikasi Cortex, aplikasi barunya DJP. Nah, kemudian pada tahun 2024 Maret ini sudah semakin jelas lagi karena edukasinya yang diedukasi adalah proses bisnisnya. Beberapa perubahan proses bisnis yang berdampak bagi wajib pajak ini materi yang diedukasikan mulai bulan Maret tahun 2024. Tadi proses bisnis pembayaran. Bagaimana sih pembayaran nanti di Cortex? Ada dikasih gambaran-gambarannya. Bagaimana nanti pelaporan di Cortex juga diberi informasi mengenai bagaimana gambarannya. Kemudian yang terbaru nih, 2 bulan yang lalu mungkin ya, sejak Agustus
Dan September 2024 ini edukasinya sudah mulai hands-on. Apa itu hands-on? Yaitu wajib pajak sudah mulai langsung praktek aplikasinya langsung. Jadi pegang langsung mempraktekkan aplikasinya. Tapi memang di tahapan ini edukasinya ini masih terbatas pada kantor-kantor pajak. Pelaksanaannya di kantor pusat, di Kanwil maupun KPP-KPP seluruh Indonesia. Dan karena ini masih menggunakan intranet, maka pelaksanaannya masih di lingkungan DJP. Nah, tapi jangan khawatir. Selain itu, di tahap yang berikutnya ini ada lagi nih, pembukaan kelas pajak. Jadi, setelah tadi yang hands-on, kemudian ada juga pembukaan kelas pajak khusus tentang aplikasi Cortex. Jadi, kawan pajak yang ingin belajar tentang Cortex nih masih penasaran, juga silahkan pantau saluran komunikasi kantor pajak, daftar dan ikuti kelas pajaknya. Dan belum berhenti di situ, Andin. Ada lagi yang terbaru ini. Ada yang namanya aplikasi simulasi yang berbasis internet. Simulasi interaktif berbasis internet. Nah, ini mulai sudah bisa nih menggunakan internet untuk nyobain seperti apa sih Cortex itu nanti. Selain itu ada lagi video tutorial, ada juga user manual yang bisa di-download oleh kawan pajak. Wah, udah banyak banget ya Mas Lintang ya. Banyak banget. Tadi saya nyebutin panjang ya. Iya, udah panjang banget nih. Ternyata udah banyak banget upaya DJP untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan materi Cortex ini. Dan tentunya sosialisasi ini juga disalurkan melalui kanal-kanal media sosial resmi DJP. Contohnya seperti yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu Text Live episode ke-136. Nah, tadi saya dengar nih Mas Lintang menyampaikan bahwa sekarang sudah tersedia aplikasi simulasi interaktif berbasis internet. Betul. Untuk aplikasi Cortex. Nah, bisa diceritain nggak tuh Mas, apa itu simulasi interaktif berbasis internet? Ya, itu namanya adalah aplikasi simulator terpandu Cortex. Nah, kita nyebutnya simulator Cortex gitu aja ya. Simulator Cortex. Jadi simulator Cortex ini bisa dibilang semacam aplikasi dummy-nya Cortex. Nah, jadi di simulator Cortex nanti kawan pajak bisa tahu seperti apa sih aplikasi Cortex yang sesungguhnya nanti. Nah, tujuannya apa sih simulator Cortex ini dibangun, disediakan? Tujuannya agar lebih banyak lagi wajib pajak, kawan pajak yang mencoba belajar langsung aplikasi Cortex itu seperti apa. Nah, nanti kalau tadi saya sempat cerita ya, kan ada edukasi-edukasi yang dilakukan secara hands-on di KPP. Oke, betul. Itu ruang lingkupnya masih intranet, karena tadi menggunakannya aplikasi training dan untuk keamanan data, maka masih dijaga di lingkungan DJP menggunakan intranet. Nah, simulator Cortex ini kita pakainya internet. Jadi kawan pajak nih kalau misal punya handphone, punya tablet, laptop, lebih nyaman lewat laptop, itu sudah bisa nyobain simulator Cortex. Bahkan pakai handphone juga udah bisa pakai handphone bisa. Meskipun nanti kalau handphone kelihatannya lebih kecil ya. Lebih nyamannya memang pakai laptop. Pakai tablet juga nyaman, silakan. Bisa gunakan simulator Cortex. Kemudian terkait datanya bagaimana di simulator Cortex? Data aman. Karena data yang ada di simulator Cortex pun datanya data dummy dan datanya data statis. Artinya ketika misal masuk perubahan data nyobain itu datanya tidak berubah, artinya ada perubahan nanti akan terreset otomatis. Jadi terkait keamanan data yang ada di simulator Cortex aman. Begitu Andin. Aman ya Mas ya kalau datanya ya. Wah, jadi sudah berbasis internet ya Mas Lintang? Iya, betul. Bagaimana sih Mas cara mengaksesnya kalau lewat internet kayak gitu? Iya, Andi udah pernah belum nyobain? Kebetulan belum. Oke, ini jadi mau sekalian belajar. Sekalian belajar ya? Iya. Belajar, Andi nanti bisa belajar juga, coba kawan pajak juga bisa nyoba ini menggunakan internet. Jadi caranya ya sederhana. Silahkan buka browsernya, terus masuk nih ke alamat portal WP simulasi.pajak.go.id. Nah, ini mungkin Tax Army yang ada juga bisa bantu ini sambil ngetik ya. Alamatnya adalah portal WP simulasi.pajak.go.id. Portal WP simulasi.pajak.go.id. Ya, benar ya Mas? Nanti nyobain ya.
Oke, siap. Habis ini langsung nyobain. Nanti kalau udah masuk ke situ, login tentunya. Nah, untuk login kita harus daftar dulu. Oke. Tapi daftarnya jangan khawatir, caranya sangat mudah. Sangat mudah ya Mas ya. Iya. Nah, semakin penasaran kan nih kawan pajak yang ada di rumah, gimana sih Mas Lintang cara pendaftarannya agar kita bisa menggunakan simulator Cortex? Oke, cara pendaftarannya sangat mudah. Sangat mudah. Ya, kita bahas dulu yang untuk orang pribadi. Orang pribadi nih, saya sebagai orang pribadi, Andin nanti juga kawan pajak sebagai orang pribadi bisa nyobain. Pertama, kunjungi dulu aplikasi DJP Online. Nah, ini aplikasinya DJP Online ya. Kawan pajak juga tahu dong ya, aplikasi DJP Online. Ini aplikasi yang kawan pajak kalau setiap tahun lapor tahunan itu di DJP Online. Alamatnya djponline.pajak.go.id. Silahkan masukkan username berupa NPWP ataupun NIK, kemudian password, masuk ke situ. Nah, ini bisa nih minta tolong operator nampilkan slide yang pertama nih ya. Nah, ketika kita masuk ke DJP Online, itu nanti akan ada di layar sebelah kanan ya. Udah kelihatan belum ya? Di sebelah kanan itu nanti ada semacam banner. Tapi ini banner bukan sembarang banner. Waduh. Itu bannernya bisa diklik ya. Diklik kemudian akan muncul formulir pendaftarannya. Di situ nanti ada muncul NPWP-nya. NPWP orang pribadi, nama orang pribadi, alamat email orang pribadi. Nah, caranya mudah. Bagaimana? Tinggal masukkan alamat email aktif kawan pajak di kolom yang tadi emailnya. Pastikan emailnya aktif, kawan pajak tidak lupa passwordnya karena nanti username dan password simulator Cortex akan dikirim ke email tersebut. Nah, kemudian klik simpan, nanti ada notifikasi berhasil, centang hijau. Setelah itu cek secara berkala di email, nanti kawan pajak akan dapat username dan password, baru deh login kemana Andin alamatnya? Portal WP? Portal WP simulasi.pajak.go.id. Ya, sudah masuk di situ, silakan bisa coba-coba aplikasinya. Nah, kalau tadi kan untuk WP pribadi ya Mas orang ya? pribadi. Kalau untuk WP badan gimana tuh Mas? Nah, untuk WP badan. Itu caranya mirip, ada bedanya dikit-dikit sih. Caranya tapi secara umum mirip. Pertama, tentu saja sama ya, login ke DJP Online. DJP Online.pajak.go.id. Di sini kita menggunakan username badan dan password badan. Setelah masuk, nanti kita akan ada lagi tuh banner yang bukan sembarang banner tadi. Oke. Daftar simulator Cortex, kita klik dan nanti ada formulirnya. Nah, bedanya di sini. Di formulir pendaftaran nanti untuk yang badan ada informasi mengenai NPWP PIC, nama PIC, kemudian email PIC dan email badan. Nah, ada informasi PIC-nya nih. Nanti yang diisi hanya NPWP PIC, kemudian emailnya PIC dan emailnya badan. NPWP PIC, Betul. nama PIC dan email PIC. Email PIC dan email badan. Email badan, oh Iya. oke, email badan. Nah, sama ya, tadi dimasukkan data tersebut, nanti diklik simpan dan cek emailnya. Baik emailnya si orang pribadi yang menjadi PIC maupun emailnya badan. Setelah dapat usernya, kemudian bisa masuk ke portal wp-simulasi.pajak.go.id menggunakan username dan password yang tadi sama. Silahkan dicoba-coba, rasakan pengalaman menggunakan aplikasi Cortex melalui simulator. Nah, jadi yang berbeda dari proses pendaftaran simulator Cortex tadi disebutkan adanya NPWP dan nama PIC ya Mas? Iya, betul. Nah, apa itu Mas Lintang NPWP dan nama PIC? Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas? Ya, NPWP dan nama PIC di sini berarti kan yang ditunjuk sebagai PIC adalah orang pribadi. Oke. Nah, mengapa sih di simulator Cortex ini ada kita diminta memasukkan NPWP PIC, nama PIC? Karena melalui simulator Cortex, DJP juga ingin mengenalkan nih yang namanya prinsip impersonating pada user badan ketika nanti di Cortex yang sesungguhnya. Nah,
konsep impersonating. Nah, Ya. konsep impersonating itu apa tuh, Mas? Konsep impersonating ini istilah apa lagi gitu ya? Apalagi tuh ada lagi baru. Impersonating ini kata dasarnya impersonate. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin penjelasan bebasnya adalah berperan sebagai pihak lain. Nah, nanti di era Cortex, di Cortex itu nanti untuk user badan itu sudah tidak ada lagi yang namanya sertifikat elektronik badan. Jadi kalau sekarang kan untuk menandatangani dokumen perpajakan badan itu menggunakannya sertifikat elektronik badan. Nanti di Cortex sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya, kemudian siapa yang tanda tangan? Yang tanda tangan adalah orang pribadi. Orang pribadi yang sudah diberi kuasa oleh badan. Nah, disinilah PIC yang ada di simulator Cortex ini sebagai orang pribadi yang diberi kuasa oleh badan. Karena nanti kuasa yang orang pribadi yang diberi kuasa oleh badan itu nanti menggunakan sertifikat digital atau kode otorisasi DJP untuk menandatangani dokumen perpajakannya badan. Oke. Nah, nanti kalau misal tadi ya kita kembali ke simulator, CPIC sudah ditunjuk, sudah dapat username dan password. CPIC nanti ketika login masuk ke simulator Cortex ataupun nanti ke Cortex yang sesungguhnya, maka akan mempunyai dua peran. Peran yang pertama sebagai dirinya sendiri. Peran yang kedua, nah ini mengimpersonate badannya, berperan sebagai badan yang memberikan kuasa kepada dia. Nah, ada juga nih pertanyaan Andin. Mengapa sih ada konsep impersonating ini di user badan? Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepastian hukum dan keamanan data. Karena dengan adanya konsep impersonating ini, jadi nanti jelas ketika ada dokumen perpajakan punya badan, ada yang tanda tangan, jelas siapa personnya, siapa orang pribadi yang memang bertanggung jawab menandatangani dokumen tersebut. Begitu Andin. Baik, Mas Lintang. Jadi jelas ya kawan pajak tentang pendaftaran PIC di aplikasi simulator Cortex. Iya. Nah, berikutnya setelah kita berhasil masuk ke aplikasi simulator Cortex nih, apa aja sih Mas yang tersedia di dalam aplikasi tersebut? Yang tersedia adalah yang nantinya ada di aplikasi Cortex sesungguhnya. Ini ada di slide 5 nih. Ya, bisa dibantu operator. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita masuk ke aplikasi simulator, maka nanti kita bisa dapat gambaran seperti apa sih aplikasi Cortex yang sesungguhnya, menu-menunya apa saja yang ada di situ. Nah, di situ kita bisa lihat ada berbagai menu yang tersedia di Cortex. Contohnya menu My Portal. Nanti juga akan ada pop-up-nya, semacam penjelasan tertulisnya, menu My Portal ini untuk apa dan untuk apa. Nah, perlu nih kawan pajak ketahui, nanti di menu My Portal ini, kawan pajak akan mendapatkan informasi mengenai profil wajib pajak, profil kawan pajak sekalian, dan juga terkait dengan perubahan data, itu dilaksanakannya di menu My Portal. Selain itu, kita geser ke menu sebelahnya, itu ada menu e-tax invoice atau e-faktur. Kalau selama ini kawan pajak lapor PPN-nya menggunakan e-faktur, nanti bikin fakturnya itu di menu e-tax invoice. Nanti juga ada petunjuknya nih, notifikasi atau pop-up mengenai apa itu e-tax invoice. Sebelahnya lagi ada lagi menu e-bupot. Di situ nanti kawan pajak membuat yang namanya bukti potong PPh. Sebelahnya lagi ada yang namanya menu tax return atau SPT. Nah, ini yang baru nih. Nanti apapun SPT-nya itu membuatnya adalah di menu tax return atau SPT. Baik SPT masa, SPT tahunan, PPh ataupun badan, nanti di situ. Nah, ini silahkan nih kawan pajak yang kalau mungkin sudah sambil membuka simulator, di explore menu-menu yang ada di situ. Ada menu juga taxpayer services terkait pelayanan, bahkan ada juga FAQ-nya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ada jawabannya di situ. Nah, silahkan dieksplorasi, itu aplikasi simulator Cortex. Wah, menarik banget nih Mas Lintang. Makin penasaran nih Andi. Iya, makin penasaran, saya mau coba abis ini. Coba nih. Nah, kawan pajak di rumah juga bisa nih sambil coba-coba langsung ya, sekalian ngikutin
step-step yang sudah diberikan oleh Mas Lintang Iya. hari ini, karena menarik banget loh. Jadi kita bisa coba-coba dan dapat gambaran yang lebih real tentang apa aplikasi Cortex yang sesungguhnya nanti. Nah, untuk memaksimalkan aplikasi simulator Cortex ini sebagai alat belajar Cortex, ada nggak tips-tipsnya nih Mas Lintang? Tips dan trik ya untuk memanfaatkan simulator Cortex. Ya, kawan pajak, simulator Cortex ini kan salah satu sarana edukasi ya, salah satu sarana kita bisa belajar memahami Cortex. Nah, jadi simulator Cortex ini bisa dibilang komplementer atau saling melengkapi dengan sarana pembelajaran yang lain. Sarana pembelajaran yang lain apa? Ada. Ini kawan pajak juga harus tahu nih. Apa aja Kawan tuh, Mas? pajak, Andin juga nanti bisa lihat ya. Ada video tutorial dan non tutorial yang sudah tersedia di YouTube, di channel YouTube resmi @Ditjen-Pajak.ri. Silakan, ada playlistnya. Sudah tersedia sekitar 55 video. 55 video yang membahas tentang aplikasi Cortex. Itu dijelaskan menu-menunya, untuk keperluan apa saja, di situ ada videonya. Segera kunjungi di YouTube. Selain itu, ada juga tersedia user manual ebook PDF yang bisa di-download. Kalau yang ini tersedianya di laman www.pajak.go.id. Nanti kawan pajak, Andin bisa masuk ke pajak.go.id, terus di atas tuh ada tab reformasi. Klik reformasi, nanti ada pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex, klik di situ. Untuk sekarang, nah ini terus berkembang. Terakhir kemarin saya lihat sekitar ada 12 ya, 12 user manual yang bisa diunduh dan digunakan untuk belajar Cortex. Nah, menggunakan simulator Cortex akan lebih efektif ketika dikombinasikan nih. Ini tipsnya ya, dengan tadi video dan user manual. Kita lihat dulu videonya, kita baca dulu user manualnya. Setelah kita dapat konsepnya, baru deh kita mampir ke simulator Cortex. Contohnya nih, Din. Misal Andin pengen belajar tentang bagaimana sih cara membuat kode billing pembayaran ya di Cortex. Nanti bisa kita lihat di user manual pembayaran. Itu nanti ada nih cara membuat kode billing mandiri, menunya apa, tempatnya di mana. Setelah paham konsepnya, baru kita kunjungi simulator Cortex, nanti tahu, oh di sini tempatnya. Oh, udah langsung tahu tuh Mas iya, di situ. Kita bisa praktek langsung, klik untuk dapat pengalaman langsung membuat kode billing sebagaimana diajarkan di user manual. Begitu, Andin. Wah, mantep banget nih Mas nih. Sangat menarik dan bermanfaat banget ya aplikasi simulator Cortex ini. Iya, betul. Nah, baik. Demikian tadi kawan pajak pembahasan kita mengenai aplikasi simulator Cortex. Sekarang yuk kita menuju ke sesi tanya jawab ya, Mas Lintang. Ya, ini sambil lihat di HP juga ya. Kita ada 300. lihat-lihat di banyak, kolom komentar ya. Kolom komentar. Viewersnya Atau mungkin dibantu lumayan nih, Mas. operator ngecek pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nggak? Coba. Kita lihat pertanyaannya. Oh, ini ada dari, kita baca langsung di sini kali ya. Boleh, yang boleh, Mas. atas. Andin yang baca, saya yang jawab. Yang mana nih Mas? Ini. Yang Indah Aisyah. Pertanyaan dari Indah Aisyah. Ya. Ini. Ini saya baca ya. Indah Aisyah, baru coba nih tapi nggak bisa secara lengkap buat ngotak atik. Ya, ini bisa dicontoh. Artinya teman-teman atau kawan pajak yang lain silahkan coba untuk aplikasi simulator Cortex-nya, tapi nggak bisa secara lengkap buat ngotak atik. Nah, tadi kita manfaatkan user manual, kita paham dulu konsepnya apa, kemudian kita mampir ke simulator Cortex itu. Iya. Ada yang lain nggak, Din? Kita coba lihat-lihat. Coba Kita kita bersama-sama lihat-lihat kawan pajak yang lain. Ini juga sudah ini ya, beberapa direspon oleh Tax Army. Ada pertanyaan dari @intanrembuwangi ya. PIC-nya bisa diganti nggak, Mas? Oh iya. Penting ini untuk diketahui oleh kawan pajak. Jadi kawan pajak ketika menginput data PIC pada saat mendaftar simulator Cortex, maka hanya bisa sekali. Artinya itu kita tidak bisa mengubahnya sendiri.
Oke. Kita tidak bisa mengubahnya sendiri. Jadi harus diperhatikan bahwa PIC yang akan dimasukkan pada saat registrasi simulator Cortex adalah memang yang benar-benar berkaitan dengan si wajib pajak badan atau yang diwakilinya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, terkait dengan apakah bisa diubah atau tidak. Nah, ini DJP ini juga menyediakan nih pada ketika misal katakan ingin diganti terkait yang PIC-nya. Nah, nanti bisa memanfaatkan layanan yang ada di Kering Pajak. Ini juga bisa untuk kemudian mengganti, tapi tidak bisa mengganti sendiri. Maka kalau saran kami sih, pada saat penentuan PIC yang pertama kali pada saat registrasi, pastikan bahwa itu memang yang benar terkait dengan perusahaan atau badan. Walaupun memang di sini karena tadi ya datanya dummy, jadi sebenarnya tidak terlalu masalah sih karena datanya dummy dan ini sifatnya aman-aman saja, begitu. Oke. Oh, Kita ini ada coba, lagi. ada lagi nih Mas. Kita mau yang mana? Kira-kira. Silakan Andin pilih yang mana. Ada banyak pertanyaan ya. Coba nih ya Mas ya. Sinaga Pembelajar. Oh iya, itu bagus pertanyaannya. Simulator bisa pakai HP? Bisa. Pakai HP bisa, walaupun memang ketika pakai HP lebih kecil ya. Jadi mungkin kalau saran kami sih lebih nyaman pakai tablet yang lebih luas ataupun pakai laptop atau pakai komputer PC. Oke. Ini Oh, tuh. ada pertanyaan dari @ujang Teddy. Apakah bisa PIC lebih dari satu perusahaan? Oh, satu PIC tapi buat beberapa perusahaan gitu. Oh, mungkin, oke. Mas. Gimana tuh Iya. Mas? Kalau misal saya ditunjuk sebagai PIC di sebuah oleh katakan perusahaan di simulator ya, maka saya hanya bisa ditunjuk satu kali saja. Oh, cuman boleh satu. Iya, jadi satu PIC hanya bisa ditunjuk oleh satu badan dan tidak bisa menjadi PIC di badan lain. Tapi ini yang perlu diperhatikan, ini khusus untuk kepentingan simulator saja ya, simulator Cortex. Jadi nanti kalau realnya di Cortex yang sesungguhnya itu bisa saja misal satu orang itu diberi kuasa oleh beberapa pihak. Tapi kalau dalam simulator karena ini sistem pemberian kuasanya melalui PIC, satu PIC hanya bisa ditunjuk oleh satu badan dan tidak bisa ditunjuk oleh badan yang lain. Demikian, Khusus Andin. untuk simulator Simulator, Cortex ya. iya. Tapi nanti kalau untuk realnya bisa berarti ya Mas ya, memungkinkan. Ya, untuk kuasa ya, orang pribadi diberi kuasa oleh beberapa badan bisa. Bisa. Oke. Ada lagi Ada lagi? pertanyaannya Nah, mungkin dari @heninoviani. User manual di mana? Di mana, Andin? User manual di Di mana? pajak.go.id. pajak.go.id. Iya. Nah, Nah, itu nanti kita bisa masuk ya, silakan sambil buka juga bisa. www.pajak.go.id, kemudian di atas itu ada menu reformasi. tab reformasi Iya, tadi. klik reformasi pajak. Nah, di dalamnya ada pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, itu bahasa Indonesia Cortex. Oh iya. Nah, Cortex. Nah, di situ kita klik, maka di bawahnya di dalamnya ada link untuk mendownload user manual. Silahkan diunduh dan gratis. Demikian, Andin. Oke, siap. Ada lagi mungkin pertanyaannya, Oke. Mas? Nah, Sudah? kita coba cari pertanyaan lain. Waktunya sudah 15.30, Andin. Oh, sudah 15.30 ya? Wah, cepat sekali ya ini. Ya. Ya, kawan pajak, jadi kalau simulator silahkan dicoba-coba ya. Silahkan, yang penting daftar dulu. Nah, nanti daftar tidak lama, kurang lebih 10 menit nanti kawan pajak akan dapat username dan passwordnya. Nah, silakan kalau udah dapat user dan passwordnya, langsung tadi alamatnya apa? Portal WP strip simulasi.pajak.go.id. Betul ya, Mas? Iya. Nanti silakan dieksplor Cortex simulatornya. Oke. Oh, masih ada pertanyaan lagi nih. Masih ada pertanyaan. Pertanyaan terakhir ya, satu. Kelas pajak daftarnya gimana tuh, Mas? Ya, kalau kelas pajak ini kan yang mengadakan KPP ya. Jadi KPP di seluruh Indonesia kan mengadakan kelas pajak. Nah, silakan pantau. Biasanya ada nih pengumumannya di sosial media atau mungkin ada di WA Blast atau bisa jadi ada
informasi mengenai kelas pajak dari AR-nya atau dari penyuluhnya. Nah, nanti biasanya akan ada link registrasi. Misal ada di KPP, mungkin di Semarang ada informasi mengenai kelas pajak. Nanti akan ada linknya untuk registrasi, daftar untuk mendapatkan kursi untuk latihan aplikasi Cortex. Kursi untuk ikut kelas pajak. Iya, betul sekali. Ada lagi pertanyaannya? Iya. Oh iya, bisa juga ada nanti daftarnya melalui barcode yang bisa di-scan di KPP. Nanti juga banyak metode ya untuk mendaftarkan kelas pajak. Jadi sebenarnya cara mendaftar kelas pajaknya sama dengan pendaftaran kelas pajak yang umum. Tapi untuk periode ini memang sedang digencarkan kelas pajak khusus aplikasi Cortex. Tapi jadi jangan ketinggalan untuk ikut kelas pajak yang disediakan oleh KPP. Oke, baik. Ya. Baik kawan pajak, mudah-mudahan kawan pajak semua puas ya atas jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber kami hari ini. Nah, mengingat waktu yang terbatas, apakah ada closing statement nih Mas Lintang? Ya, mungkin lebih ke ajakan ya. Tadi ajakan silahkan. Kan tadi ada sarana edukasi, ada banyak ya. Ada user manual, buku, e-book, ada video tutorial, dan juga ada simulator Cortex. Maka silahkan manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kawan pajak yang mau ikut kelas pajak silahkan, tapi juga perlu nih berinisiatif untuk belajar sendiri juga. Bisa banget, ini bisa belajar sendiri di rumah. Nah, inisiatif tadi bisa menggunakan simulator Cortex. Nah, mengapa sih kita perlu belajar Cortex? Agar nanti ketika implementasi penuh aplikasi Cortex yang sesungguhnya, kawan pajak sudah tidak bingung lagi, sudah benar-benar siap, sudah tahu, oh saya mau lapor pajak, ini posisi menu-menunya di mana, saya mau bayar pajak buat kode billing, menunya di mana. Kalau udah belajar dulu, kita jadi tahu, oh jadi nanti smooth kita menggunakan aplikasi baru dengan lancar. Begitu Ania. Lancar ya Mas ya. Baik, terima kasih banyak Mas Lintang atas penjelasannya hari ini. Sama-sama Andin. Lengkap sudah materi yang ingin kita sampaikan di Tax Live hari ini. Terima kasih banyak juga kepada kawan pajak atas atensi yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Jangan lupa untuk terus ikuti Tax Live episode-episode berikutnya. Selain itu, rekaman Tax Live hari ini dan sebelumnya bisa juga kawan pajak saksikan kembali di Instagram Reels @ditjenpajakri. Ya, harapan kami melalui acara Tax Live ini, kita bisa sama-sama belajar dan menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh, karena pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sejahtera. Saya Andina. Saya Lintang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.